Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arif Prabowo, Lydia Martiana, Siti Hadijah. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul musyarakah. Pengertian musyarakah yaitu secara bahasa musyarakah berasal dari kata al-isyak yang berarti al-ihtilat, percampuran atau persekutuan dua atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan sebab persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan, dalam bahasa Inggrisnya yaitu partnership. Secara fikih dalam kitab-kitabnya As-Sailul Jar 3, 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menuliskan sebagai berikut. Syiar syariah terwujud terelaksisasi atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal mereka dikelola mendapatkan keuntungan. Dan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besaran saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Dasar hukum musyarakah. Yang pertama, musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 12 dengan Quran surat Shad ayat 24. Sunnah yaitu hadis Abu Hurairah, hadis As-Sabi Al-Makhzumi, hadis Abdul bin Mas'ud, Ijma. Syarat musyarakah yaitu adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kemudian mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Kemudian modal harus uang tunai, emas, perak, dan nilainya yang sama. Kemudian partisipasi para mitra dalam pekerja. Rukun musyarakah. Adapun rukun musyarakah ada beberapa, yaitu ijab kabul atau sigot. Kemudian dua pihak yang berakad, kemudian objek akad, dan kemudian nisabah bagi hasil. Macam-macam musyarakah secara garis besar, syirkah terbagi kepada dua bagian, yaitu syirkah al-amlak dengan syirkah al-udud. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad. Syirkah dalam syirkah al-amlak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah zab dengan syirkah khitaziyah. Syirkah al-udud itu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu syirkah mufa'adah, syirkah ninah, syirkah al-amal, syirkah al-wujud, syirkah mubaradah. Manfaat musyarakah. Adapun terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini. Fatwa DSN tentang pembiayaan musyarakah, ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada Fatwa DSN strip MUI nomor 08 tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap dalam hukum. Yang ketiga, objek akad yaitu modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Kemudian, biaya operasional dan
persengketaan. Aplikasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu dalam aplikasi perbankan syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam pembiayaan di mana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa diberikan dalam bentuk di antaranya yaitu yang pertama musyarakah permanen atau continuous musyarakah, di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Modal ini jarang dipraktikkan, namun musyarakah permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. Kemudian, musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau working capital, di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk pembelian aset atau alat-alat produksi. Begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Modal pembiayaan lebih dekat atau dikenal dengan istilah diminishing musyarakah, dan model ini yang dapat banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk proyek finansial atau pembiayaan perdagangan seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya. Di sini, penerapan musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai juga pada pembiayaan seperti yang pertama, pembiayaan proyek. Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Sedangkan proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, modal venture. Modal venture ini pada lembaga keuangan khususnya yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Al-musyarakah ditetapkan atau diterapkan dalam skema modal venture. Contoh pengaplikasikan musyarakah terdapat dua pihak yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua pihak tersebut bernama Badan Hukum A dan seorang B. A memiliki keinginan atau membuat sebuah proyek untuk sebuah kantor marketing digital. Dengan kesempatan yang sama, B juga memiliki keinginan yang sama untuk membuka usaha marketing digital. Berdasarkan kesamaan motivasi untuk membangun usaha marketing digital, kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirkah yang dipakai pada syirkah ini di mana A memberikan modal sebanyak 40 juta dan B memberikan modal sebanyak 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% dan A 40 dan B 40%. Kemudian mendapat keuntungan dalam usaha. Dalam musyarakah tidak menjadi masalah apabila A mendapat porsi keuntungan lebih tinggi dan dari B, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu merupakan kesepakatan yang sudah disepakati di awal dan memiliki porsi tanggung jawab atau usaha yang sesuai dengan porsi keuntungan mereka para pihak.
Adapun resiko musyarakah, yaitu resiko dalam masyarakat rumah pada penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi antara lain. Yang pertama, sistem streaming nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan setiap yang disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja